tanggal 17 live pad 9 Kak Mona gitu. Ya, 9 itu ya, pas live-nya kamu itu pasti fighter, kamu pasti patriot, kamu pasti mungkin di tempat yang dimana peperangan, konflik itu sering terjadi. Itu kenapa di kehidupan ini kamu masih menarik hal-hal kayak gitu, konflik ya. Konflik itu pasti akan sering. Aku bahas kayak yang kemarin 9, berhenti untuk berkonflik karena sudah ending ya. Di sini untuk lebih ke light worker-nya, untuk membantunya. Tapi kadang 9 ini sulit, nunggu tua sik Mas, baru sadar biasanya. Biasanya ini orang-orang 9 ini baru mereka akan lemah, ego dan ambisinya itu baru mereka sadar bahwa mereka di sini untuk sharing, untuk membantu, tidak boleh ego ya, tidak hanya menggunakan kekerasan otot. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Mbak Mona, ngomong-ngomong soal aib nih ya, aib itu kan sebenarnya sifatnya kan sangat privat gitu ya, sangat pribadi gitu. Bahkan kalau aku secara pribadi itu ketika kemudian seseorang itu sudah ketahuan misalnya korupsi gitu ya, atau aibnya udah kebongkar gitu, kita ngehujat tuh menurutku sudah sangat keterlaluan, karena kita bayangkan gitu, andai kata itu keluarga kita gitu ya, betapa tertamarnya mereka gitu. Nah maksudku gini, gimana sih kita bisa belajar untuk memaklumi kesalahan-kesalahan orang lain? Toh sebenarnya kita pun juga kadang juga begitu gitu. Munafik aja kan, kadang kita kan cuman belum kebongkar aja kelicikan-kelicikan kita yang menyamar dibungkus dengan kepandaian dan lain sebagainya. Itu gimana sih Mbak? Jadi kalau buat saya, untuk orang-orang yang masih punya waktu untuk mengoreksi orang lain, menurut saya orang-orang ini belum beres dengan dirinya. Kalau kita beres dengan diri kita nggak ada waktu untuk berpikir itu, Jadi ketika kita menginvest waktu kita untuk mengoreksi orang lain, kita harus sadar kita belum beres. Karena kalau beres, kita nggak akan mungkin, benar kata Mas Hendra, tidak ada manfaat sebenarnya ketika kita menghujat, menjatuhkan orang. Ingat, manusia nggak sempurna, kita nggak sempurna, saya pun tidak sempurna gitu loh. Bisa membuat kesalahan juga, dan orang-orang lain pun juga seperti itu. Jadi apa fungsinya? Kalau saya sendiri, saya percaya sekali bahwa kita hidup dalam perjalanan karma. Apapun yang saya lempar pasti akan kembali. Ketika saya terlalu memikirkan orang ya, mengoreksi orang, suatu saat ini akan balik ke kita lagi. Ini menarik nih, aku potong, mohon maaf Mbak Mona. Jadi dalam perspektif ilmu vibrasi, gitu ya. Karena kita ini kan di dalam medan kuantum, secara ilmu kuantum gitu kan, kita ini satu terhubung sama lain, identik gitu ya. Maka ketika kemudian kita suka jelek-jelekan orang lain gitu, sangat besar kemungkinan itu akan kembali ke diri kita, karena kamu adalah aku yang lain gitu. Iya nggak? Iya, itu kenapa tadi saya bilang belum beres. Karena belum beres itu dia nggak sadar melakukan itu adalah nyelengin masalah ke depan gitu loh ya. Gitu. Jadi gini, bahasa kerennya manifestasi, kalau saya selalu bahas karma. Ya, karma dan manifestasi itu sama buat saya. Ini hanya beda ucapan aja, istilah aja. Jadi bayangkan aja, yang percaya manifestasi itulah karma gitu loh. Jadi apapun yang kamu pikir, ini vibrasi, kita connected ya, kita terhubung. Jangankan nih Mas, umpama ada orang, saya berpikir orang yang di belahan dunia mana gitu, saya berpikir orang itu ya, tiba-tiba orang itu mungkin akan nge-tag saya, kok tiba-tiba aku inget kamu ya, kenapa ya gitu, terkoneksi gitu menyambung gitu. Ini baru sinyal loh gitu.
Ini baru sinyal pikiran loh. Bayangin kalau itu sampai terucap, sampai di sosial media. Ya anggap aja ini dosa kecil sampai dosa besar yang kamu lakukan apa gitu ya. Kalau semakin gede karma yang kamu lakukan ya boomnya semakin gede juga gitu. Aku tuh pernah kan bikin semacam observasi kecil-kecilan dengan 5 circle teman dekat gitu ya. Kamu mengidolakan siapa, kamu kasih atensi terus, akses terus, kamu pengen seperti dia, seperti dia, seperti dia, seperti dia gitu. Dan 5-5-nya itu Mbak, aku nggak bisa mengatakan presisi ya, tapi itu memang bener-bener serius terjadi gitu Mbak, meskipun tidak 100% gitu ya. Anehnya, tidak hanya kebaikannya yang kita akses, Negatif. burukannya juga kayak akses, itu yang gila itu. Iya betul, itu benar. Kok bisa ya? Itu benar. Makanya orang semakin spiritualitasnya tinggi, semakin limit lingkup koneksinya karena mereka sadar bahwa mereka highly sensitif. Jadi mereka akan menyerap energi-energi sekitar. Bukan berarti terus sombong, nggak mau berteman, tidak. Ini karena kita punya PR untuk mengakses sesuatu yang lain, gitu ya. Contoh nih, saya mau belajar astrologi, ilmu kayak begini, ini kan butuh full kesadaran dan intensinya di situ. Kalau terlalu ke distract gitu ya, ini akan nggak nyampe di situ. Contoh Pak Yai sama ini apa ada namanya Pak Yai nongkrong gitu kan, nggak ada. Yang ada ya paling mungkin pas lagi ada urusan pengajian mungkin ya. Nah ini kan satu vibrasi pengajian itu gitu ya. Jadi ini satu langkah yang sama. Jadi ya itu tadi Mas Hendra gitu ya. Apa yang kita lakukan ini adalah proyeksi dari ini yang kita bahas baru yang kita lakukan loh. Contoh ya di bercat ini saya harus bahas lagi. Sekarang udah berapa ini klien saya setiap baca Mbak Mona kok bisa toh Mbak tahu Mbak gitu ya. Persis banget Mbak Mona ini menceritakan ini karena ya ini tadi saya bukan sirik, bukan melebihi Tuhan, tapi Tuhan yang menciptakan mereka ini gitu loh, planet ini. Bayangin langit gelap, ini tuh seolah hidup kita materi yang gelap gitu. Kita nggak tahu kita akan jadi apa, kita bagaimana. Tuhan menciptakan bintang, ini adalah map, ini rasi yang kita untuk pencahayaan, untuk kita tahu gitu kan. Nah dari sini aja pun sudah dibercat itu pas present dan future. Karma past life itu termanifestasi di kehidupan ini. Ketika baca, Mbak kok bener ya Mbak, ketika saya project ke past life-nya, oh pantes ya Mbak, gitu ya. Jadi, ayo kita lebih menarik kesadaran kita lebih. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain apa yang sudah kita lakukan, tapi kita bisa membuat karma baru, gitu kan. Jadi kalau yang sudah kesending ya udah nggak bisa ditarik lagi, karena udah kelempar. Tapi kita bisa bikin karma baru. Karma barunya ya kita harus present moment, kesadaran, lebih bijak ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang menyakiti. Contoh ya, tadi Mas bilang ngeritik orang itu kan nyakitin. Gitu loh. Ini udah karma negatif loh, gitu. Apalagi orangnya sampai sedih ya, sampai terbuli ini. Ini karma sulitmu loh, gitu. Mungkin belum hari ini kamu dapat itu kembali, tapi akan suatu saat kembali ke kamu kayak Mas Hendra tadi bilang. Ini hanya sekedar lempar-lemparan aja kembali ke kita. Mending kita diem gitu ya, kalau ada... Iya, kalau contoh saya ketemu orang yang kayak men-trigger saya banget nih Mas. Wajar, saya masih manusia ya, belum dewa ya. Tapi untungnya saya tidak langsung speak up, karena saya tahu kan, karena saya mempelajari spiritualitas juga. Jadi mengganggu di pikiran saya, orang itu bisa seharian di pikiran saya. Terus malam saya berpikir, malam itu waktu yang bagus buat saya untuk reflect, berpikir, Mona, apakah kamu punya kualitas yang sama dengan orang itu kok sampai kamu kok sebel banget? Karena semakin kamu sebel, berarti kemiripannya itu semakin gede. Karena kalau nggak mirip, itu nggak akan bikin kamu sebel. Akhirnya di situ saya introspeksi, oh alah, iya, aku punya potensi itu. Akhirnya saya sadar didatangkan orang itu bukan untuk men-trigger saya, tapi Tuhan untuk mengajarkan saya untuk hei, kamu juga punya PR di situ, benerin ya? Gitu ya. Iya sih. Oke, Mbak Mona selama menjadi bercat reader pertama kali ya sampai detik ini, ada nggak satu yang paling berkesan ketika kemudian klien Mbak Mona yang konsultasi bercat itu
tadinya dia mengalami hal-hal yang mungkin struggle Saya banget. minum ya, Mas. Karena apa yang dia jalanin tidak sesuai dengan misi jiwanya gitu. Dan ketika kemudian sudah konsultasi dengan Mbak Mona, terjadi perubahan yang sangat signifikan Iya. gitu. Apa yang paling Iya. susah dilupakan? Wow Iya, banget gitu. Sebenarnya karena saking banyaknya bercat yang saya bikin, semuanya spesial semua karena saya selalu happy dengan feedback. Karena setiap orang punya feedbacknya masing-masing. Ada yang sampai dibikin kayak agenda, dibikin kayak bukan agenda, kayak diary, ditunjukin ke saya di ini biar ini untuk kenang-kenangan, ini luar biasa sangat membantu. Bercat itu bukan merubah hidup kayak langsung karena ini ada tugas orang yang menerima. Saya ini kan cuma translate. Yang nerima ini bukunya contoh dikasih Al-Quran, mau diamalkan, mau dipelajari, atau cuman mau ditaruh, gitu kan. Jadi masalah hasil akhirnya saya kembalikan kepada penerima. Tapi ada juga yang WA saya, Mbak Mona, bener ya kata Mbak Mona, ketika dibaca lagi, momennya Mbak Mona sampai merinding semua. Ada yang sampai bilang, Mbak Mona, kalau cari asisten, saya mau ya, karena saya sangat penasaran kok bisa, saya pengen belajar dari Mbak Mona, gitu ya. Jadi, terus kesadarannya mereka, oh alah Mbak Mona, ternyata iya saya ini begini, saya harus benerin di sini, saya akan berusaha untuk melakukan ini. Balik lagi effortnya sih Mas ke orang tersebut. Jadi saya itu tugasnya hanya mentranslate, tugas hanya pintu. Jadi yang harus melanjutkan perjalanan ini adalah orang yang menerima. Tapi bercat berguna untuk seumur hidup. Sampai orang tua juga, saya udah pesen jangan dulu kalau anaknya kecil, terus dia bilang belum tentu nanti ketemu Mbak Mona, belum tentu nanti umur saya panjang, paling tidak kalau nanti suatu saat saya mau mewariskan sesuatu, saya mau warisin bercat ini ke anak. Itu bikin saya terharu, sampai saya pengen nangis. Karena ya gimana ya, kita di era yang berbeda dengan dulu. Cara berpikir kita, spiritualitas kita udah beda. Dulu kita hanya mengejar duniawi, bagaimana sukses. Sekarang manusia sudah aware dengan kita ini siapa. Kita tuh harus apa ya, gitu ya. Apa sih yang harus saya perbaiki? Misi jiwa saya apa ya? Coba balik lagi ke 10-20 tahun yang lalu, tidak ada tema ini, gitu ya. Misi jiwa itu nggak ada di tema perbincangan orang. Jangankan misi jiwa, spiritualitas aja jarang sekali orang bahas, manifestasi jarang sekali orang bahas gitu. Artinya bahwa kadang kita itu pengen sekali untuk menemukan misi jiwa anak sehingga disuruh mencoba banyak hal gitu ya. Sampai kemudian dia remaja menemukan sesuatu yang oke, dia mengerjakannya itu dengan enjoy, hasilnya excellent gitu ya. Terus kemudian mengerjakannya dengan mudah, menghasilkan gitu. Tapi dengan bercat ini kita langsung jadi tahu, oh ini loh, menurut pakem semesta dari angka lahirmu, jadi misi jiwamu tuh nanti akan, jadi ini merupakan jalan pintas gitu ya, Mbak Mona ya. Balik lagi kayak saya tadi bilang, belum tentu jalan pintas Mas. Ilmu itu kalau nggak digunain ya muspro. Mau ilmu itu sehebat-hebat apapun ya, nggak berguna kalau nggak dipakai. Nah, ini kalau ngomongin anak, saya bikin bercat untuk anak saya. Tapi sampai hari ini tidak saya berikan dulu. Kapan saya akan berikan? Ketika anak saya sudah memahami spiritualitas. Jadi harus disesuaikan kemampuan anak itu. Boleh sebagai orang tua yang tadi saya bahas, ada klien saya sampai tak simpen Mbak. Nanti kalau anak saya udah siap tak kasih. Tidak apa-apa. Saya pun juga melakukan hal seperti itu. Saya simpan. Ketika anak saya sudah saya anggap siap untuk menerima ilmu besar. Ini kan ilmu besar nih ya, karena kacamatanya bukan lagi ilmu akademik atau formal, tapi ini tentang ilmu kehidupan kita gitu loh. Bagaimana untuk kita sesuai dengan perjalanan kita, jadi kita nggak ke distract dengan hal yang lain gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin penasaran, pengen tahu bercatnya seperti apa, bahkan jadi past, present, future ya Mbak ya, semuanya kedetek semuanya ya. Jadi kebanyakan klien bilang, Mbak 90% udah terjadi. Saya bilang belum berakhir. Karena ini puzzle-nya sudah terjadi dan bisa terjadi lagi kalau tidak kita sadar ya, sadar untuk memaksimalkan positifnya, mengontrol negatifnya. Karena negatif ini adalah kayak bayangan kita, nggak bisa kita hilangkan, wong ini takdir kita. Gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah pahami bahwa ini hanya sekedar bayangan,
tapi kita ini physically-nya ini. Nah, bercat akan membantu itu ya. Tapi yang jadi persoalan tuh teman-teman kadang yang nggak betah tuh antrenya itu loh. Kenapa ya? Kadang ada Ya. yang kenapa nggak sih dibantu based on AI aja biar cepet gitu. Ya, Alasannya apa ya, sih Mbak Mona? Iya. Saya pernah penasaran ya. Saya coba tes AI ya. Saya kasih tanggal lahir saya begini. Coba terangkan dong secara Vedic posisi planet saya di mana aja karena saya udah ngelotok ya. Yeah, Jadi yeah. saya ngerti toh. Set salah. Terus kedua, ini adalah ilmu yang punya koneksi dengan Tuhan ya, gitu ya. Jadi ilmu ini tanpa dibarengi dengan chemistry yang baik dengan Tuhan tidak bisa diamalkan, tidak bisa dipelajari dengan ya cuman hanya tahu matematikanya tapi tidak bisa menjabarkan ceritanya dan ilmu spiritualitasnya yang baik gitu. Jadi ya yang tanya kenapa harus lama ngantrinya, saya mengerjakan satu-satunya, bayangkan itu 16 sampai 22 halaman dan saya punya moralitas yang sangat tinggi untuk memberikan yang terbaik. Jadi nggak asal kelar karena buat saya ini kan saya sedang menjalankan karma saya dan misi saya ya. Jadi ya harus bersabar. Tapi ya balik lagi lamanya gitu. Kalau saya pikir sih divine timing ya. Kalau Tuhan mengizinkan mau lama mau deket tergantung. Tiba-tiba Mbak Mona bisa bikin yang cepat ya berarti itu takdirmu dapat cepat gitu. Tapi kalau misalnya andai kata nih yang konsultasi besok gitu, itu kepegangnya kapan Mbak Mona? Sekitar kapan? Ini Mbak Ita yang tahu nih. Kita kasih ruang, kita kasih kesempatan buat sahabat-sahabat untuk berinteraksi dengan Mbak Mona langsung ya. Ya. Live pad 11 dengan tanggal lahir 28, cocok nggak Mbak Mona? Tanggalnya 28, live padnya 11. Sadar nggak sih 2 plus 8, 1? Nggak gini, live pad 11 dengan tanggal lahir 28 cocok nggak Mbak Mona gitu. Ini mungkin perjodohan kali ya? Oh, jadi dua orang yang berbeda ini ya? Kayaknya ya. Sebenarnya cocok-cocok aja karena 28 punya potensi sebagai leader juga tapi terpecah angkanya menjadi 2, jadi dia duality-nya bagus ya. Ini sebenarnya bisa berkesinambungan sih antara 11 dan 28 karena punya similaritasnya ada di situ. Tapi bagusnya 10 ini dipecah jadi 2 angka, 28. Ya, jadi bagus. Ini angka yang bagus. Potensi baik. Oke. Mbak Vera, angka tanggal 11 memang banyak sekali cobaannya Mbak Mona nggak lah? Tapi menurut Mbak Mona nih, sorry to say ya, bahwa apakah kemudian jalan hidup seseorang itu pure hanya dipengaruhi oleh tanggal lahir saja? Atau sebenarnya, jujur, variabelnya tuh banyak banget gitu? Faktor X-nya banyak, dan bercat itu alhamdulillah lumayan kompleks ketimbang angka. Jadi kalau orang konsultasi angka ya, ini nggak bisa terjabar secara lebar Mas, karena ini cuma basic angka aja. Saya nggak bisa ngejudge orang dari angka tok. Tapi kalau dari rasi bintang, saya akan bisa banget lihat istrinya kayak gimana modelnya, ya ibunya seperti apa, hubungannya begini. Saya bisa karena ini kan otentiknya dia gitu. Kalau live pad 2 gimana ya Mbak gitu? Live pad 2 itu kamu di sini untuk lahir untuk memberikan apa sih Mas, compassion, kasih sayang ya. Jadi tepo seliro, mau bekerja sama, nggak boleh egois kalau kamu punya live pad 2. Kamu hadir di sini untuk membawa orang lain bersama kamu. Kamu tuh bagus untuk menguatkan orang, untuk merangkul orang yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja ya. Nah, ini sebenarnya balik lagi, misi jiwa itu nggak harus gede ya. Kadang setiap hari aja kita bisa jalanin misi jiwa. Contoh nih, 2 harus punya tenggang rasa. Sehari-hari aja deh aktifkan itu. Ini kalian udah di misi jiwa. Angka 1 jadi leadership. Sehari aja deh jadi leader yang bener aja dikit. Ya udah lagi menjalankan misi jiwa. Pesan untuk live pad 5 tanggal lahir 13 Mbak. Ya, ini ya 5 permasalahannya tuh pasti duit. Karena ruling planetnya Merkuri, uang. Belajarlah untuk mengatur uang lebih bijaksana. Uang itu energi. Gunakan yang baik, kembali yang baik. Kalau digunakan yang buruk,
kembali yang buruk ya. Sama, uang itu hanya energi. Sekarang mah dibikin kayak kertas. Sebenarnya dulu itu uang adalah energi gitu ya. Jadi jangan bingung dengan ilmu ini. Nah, 5 harus belajar untuk mendarmikan uang. Uang itu digunakan untuk apa? Kalau untuk hal-hal yang baik itu pasti akan kembali ke kamu. Kalau untuk hal yang buruk itu pasti tidak akan pernah kembali. Terus ucapan, karena kamu tuh tidak bisa meninggalkan hidup ini tanpa transformasi yang besar. Kalau 5 ya, transformasi yang besar. Karena biasanya 5 itu suka bikin ilmu sendiri, Mas. Karena sangat cerdas Merkuri itu ya. Jadi ilmunya sendiri, kadang ilmunya ngacok sendiri gitu, akhirnya hidupnya ruwet sendiri gitu. Mulai belajar jangan mau mendengar nasihat orang, mau belajar sesuatu, oh kelemahanku di A, oke, mulai mencari orang yang bagus di sisi A, mendengar dan mempraktekkan. Mbak, Gitu. ini mungkin akan menjadi problematika banyak orang yang suka dengan prediksi-prediksi ramalan-ramalan gitu ya. Aku dulu pernah ya diramal di 2023 apa 2024 gitu ya. Akan mengalami kebangkrutan gitu. Tapi justru aku tambah semangat gitu kan. Semangat. Perasaanku bergetar, penuh sangat optimis, ingin nggak terima gitu loh ibaratnya gitu ya. Dan sama sekali tidak terjadi itu, bahkan bolak-balik gitu. Sementara tidak sedikit orang ketika kemudian mendapatkan prediksi-prediksi yang negatif, Jadi negatif. kepikiran, Mbak. Iya, nggih. Pikiran, bingung kan, mari ngono perasaannya, aduh ya apa iki. Ini aku minta tips ya buat sahabat-sahabat kadang kan overthinking ketika menghadapi hal seperti itu gimana biar enggak. Jadi gini, balik lagi ya, ilmu ini bisa membantu, bisa menjerumuskan. Makanya kalau orang yang datang ke saya mau narot pasti kecewa karena bayangannya pengen dilihat, Mbak bisa masa depan nggak? Bukan karena saya tidak bisa melihat, tapi saya tahu moralitas saya. Jadi ucapan saya sangat kuat dan mudah dipercaya. Jika saya mengucapkan sesuatu, Figur otoritas soalnya. Nah, karena punya angka satunya itu tadi. Iya. Ya, jadi gini. Saya dari awal terjun di pekerjaan ini adalah servis, mengedukasi, dan saya ingin membantu orang-orang yang mau bertransformasi. Ya, prediksi contoh kalau tadi saya ngomongin Rahu ke sini, saya kan nggak ngomongin spesifik personnya ya. Kamu akan begini, akan begitu, tidak. Tapi saya lebih ke guidance dan tipsnya apa. Karena kan kita nggak bisa avoid ya apa yang terjadi gitu. Nah, banyak orang-orang yang menggunakan ilmu-ilmu seperti ini seperti untuk menunjukkan bahwa mereka yang tahu segalanya ya, yang memprediksi ini akan terjadi begini. Ini kalau saya nggak mau, Mas. Saya nggak pernah mau. Tarot saya itu cuma 4 kartu. Present, challenge, advice, near future. Near future ini kan karma kalian sendiri, bukan aku yang bilang lempar nanti 5 tahun lagi. Iya. Jadi hanya 4 kartu ini, karena intention saya menuntun, bukan untuk ngasih kunci jawaban. Ya kalau kunci jawabannya benar, kalau salah, lagian kan saya juga nggak boleh melebihi Tuhan gitu ya. Apalagi ibaratnya sehebat-hebat saya, se-psychic-psychicnya saya gitu kan. Ada hal-hal yang masih saya punya. Saya harus pelajari gitu. Jadi saya tidak memberikan itu. Jadi gini, dalam perspektif ketika kemudian kita ini kan nasib pengen berubah misalnya nih, tindakan kan harus berubah gitu. Betul. Sebelum tindakan berubah itu, kalau dalam perspektif NLP dan lain sebagainya, itu kan program-program yang baru harus dimasukkan ke yang namanya subconscious mind. Betul. Nah, sebelum masuk ke subconscious mind, itu kan harus menembus yang namanya reticular activating system, atau yang disebut dengan RAS. Nah, salah satu cara untuk menembus RAS itu adalah dengan mendengarkan figur otoritas. Nah, ini agak relate dengan tema kita hari ini. Ketika Mbak Mona sebagai seorang reader, dianggap sebagai pokoknya diidolakan gitu ya. Mbak Mona ngomong apa aja langsung dia nembus lewat tembus kan RAS gitu. Nah ini mungkin aku sekedar berbagi tips saja ya Mbak. Karena aku akan untuk kepentingan konten kadang kan ngalami hal-hal kayak gitu. Nanti Mas Indra akan begini. Saya langsung mencoba untuk
alah dapurmu kon uripmu koyok ngene gitu kan. Iya, Nah iya, itulah iya. itu ternyata efektif banget Iya, gitu iya, ya. iya, Bahkan iya. aku pernah bayar dulu Mbak, dulu pernah nah bayar. ini kitanya gini loh Mas, nggak boleh disalahin. Contoh klien saya kemarin baru ketemu lama kita nggak ketemu, dia bilang, Mona aku habis narot dari orang, oh my god, gitu dia bilang, karena orang bule. Dia screw my head, dia katanya gitu. Dia ini benar-benar malah mengganggu pikiranku jelek, aku Ya, ya, ya. negatif, begini-begini. Yang disalahkan tarot readernya atau enggak? Menurut aku ini ada dua orang yang punya peran, ya. Yang satu misleading sama misi, ya. Orang-orang yang punya kelebihan ini, ya, jadi digunakan hanya untuk komersial mungkin, biar untuk terlihat bagaimana mungkin ya, jadi menyebarkan mungkin hal-hal yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah yang menerima ini mungkin terlalu menerima mentah-mentah lah. Kalau Mas Hendra tadi kan intellect mind, nah ini yang aku tadi bilang angka 1 tuh beda. Tidak mudah dikibulin. Karena jiwa leadernya bagus, dia akan secara intellect mind-nya dia berpikir ini make sense nggak, masuk akal nggak gitu ya. Tapi bayangin yang diajak omong angka 2, ini bulan ya, gampang dikontaminasi, kasih teh jadi teh, diomongnya hati-hati ya, besok kamu akan begini, ya udah ya, ketakutan akhirnya pikiran itu men-channel ya, akhirnya jadi karma balik ke diri dia gitu. Jadi ini ada dua orang yang sedang bekerja sama. Jadi yang kitanya ya jangan suka nanya-nanya yang aneh. Kadang kan klien juga lucu Mas, yang ditanyain yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Mari Jadi jawab ketun ya. Tapi bener loh, itu efektif loh. Aku mencoba untuk mencari-cari kelemahan dan kejelekannya. Halah, buktinya kon mati muda gitu ya. Halah, wong kon yang mari ketipu berapa miliar gitu kan. Dan itu sangat efektif sih. Untuk kemudian kita menjadi lebih normal lagi, nggak overthinking gitu. Oke deh, ini keren konten kita malam ini. Life Path 6 tanggal lahir 9, potensi apa ya Mbak Mona yang bisa dimaksimalkan? Satu, kalau punya Life Path 6, karma di rumah kamu perbaikin dulu. Dengan keluarga, rumah kamu harus bersih, harus rapi. Karma di rumah dulu aja. Karena kalau rumah kamu belum benar ya, ini keluar sulit ya. Hubungan dengan keluarga, orang tua, anak, istri semua diperbaiki dulu. Habis itu baru keluar. Karena 6 Venus itu receiving giving gitu ya. Mereka butuh pertemanan, butuh orang-orang sekitar mereka, dan mereka ini sebenarnya 6 tuh sangat beruntung banget loh orangnya Mas. Gampang untuk menarik pertolongan karena mudah disukai biasanya, likable orangnya itu. Cuman kadang jeleknya tergantung sama temen ya. Jadi malas untuk menggunakan kekuatan sendiri untuk maju sendiri gitu loh. Karena dari kecil udah dapat privilege-nya mungkin ya gitu. Dan gini teman-teman, mungkin teman-teman nanti ketika ada yang konsul berchat sama Mbak Mona, ini aku kasih bocoran ya. Aku tuh kalau pakai nomor handphone misalnya untuk pekerjaan dan lain sebagainya, itu konsultasiku ke sama Mbak Mona sih. Mbak Mona, nomor ini yang oke, yang mana kayak gitu, yang biasanya dipakai admin gitu ya. Jadi teman-teman pokoknya sak wayah-wayah misalnya butuh komunikasi, Mbak Mona cukup contactable sih ya. Terus gini Mbak, ada yang tanya, tanggal 17 Life Path 9 Kak Mona gitu. Ya, 9 itu ya, pas live-nya kamu itu pasti fighter, kamu pasti patriot, kamu pasti mungkin di tempat yang dimana peperangan, konflik itu sering terjadi. Itu kenapa di kehidupan ini kamu masih menarik hal-hal kayak gitu, konflik ya. Konflik itu pasti akan sering. Aku bahas kayak yang kemarin 9, berhenti untuk berkonflik karena sudah ending ya. Di sini untuk lebih ke light worker-nya, untuk membantunya. Tapi kadang 9 ini sulit, nunggu tua sek Mas, baru sadar biasanya. Biasanya ini orang-orang 9 ini baru mereka akan lemah, ego dan ambisinya itu baru mereka sadar bahwa mereka di sini untuk sharing, untuk membantu, tidak boleh ego ya. Tidak hanya menggunakan kekerasan, otot, emosi harus dijaga, nggak boleh gampang marah, nggak boleh gampang terpancing. Jangan, kalau orang Jawa bilang sandang saknyat, itu 9. Kalau mau sekarang ya sekarang, nggak bisa ditahan. Ini harus ngontrol gitu. Ini yang membuat kalian ini
perjalanan hidupnya akan semakin sulit kalau itu terus yang diutamakan gitu. Oke. Nah, ini mungkin kalau dilanjutin nggak selesai-selesai deh, Mbak. Jadi Banyak ya? teman-teman nanti mungkin bisa konsul langsung aja sama Mbak Mona, bisa live chat, bisa berchat ya. Nanti bisa komunikasi sama admin. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir deh Mbak Mona ya. Oh, masih ada lagi. Sebentar. Kasihan ini. Ketik terus nih. Live chat 8, Mbak. Wis podo iki. Podo karo aku iki. Ojo live chat 8 lah, Rek. 21 April. Kalau 21 gimana Mbak Mona? Tanggalnya Tanggal 21. Iya. Nah, 21 ini kamu pasti dominannya di angka yang 2, ya kan? Orangnya empatik, duality, nggak tegaan. Waspadai kalau kita punya 2 digit ya. Angka yang belakang tuh pasti lemah. Jadi kita harus belajar untuk dua-duanya diaktifin. Contoh nih, kalau tadi 21, berarti satunya yang lemah. Kadang kurang percaya diri, nggak berani mengambil keputusan sendiri. Jadi harus belajar untuk berani mengambil keputusan sendiri. Harus berani untuk apa ya, berdiri dengan kakimu sendiri. Kalau Mbak, tapi saya nggak ngerti Mbak, saya nggak tahu harus ngapain. Proses pengenalan diri itu berproses, nggak bisa instan. Dari hal kecil aja, kayak tadi Mas bilang ya, kalau kita mau ada perubahan, itu tidak cuma hanya subconscious tok Mas, nggak cuma alam bawah sadar. Kalau itu cuma yang di brainwash, itu tidak akan terjadi. Kita punya 3 unsur, mind, body, and soul. Jadi pikiran, jiwa, dan badan harus dibawa. Ketika pengen hidup berubah, pikirannya dirubah, jiwanya dirubah ya, cara perasaan kita dirubah. Lalu kemudian habit kita juga dirubah kesehariannya. Nah, umpama setiap hari dengerin afirmasi 50 kali, tapi bangunnya tetap jam 3 sore, malamnya overthinking, percuma gitu. Jadi 3 hal ini harus dibawa bareng. Ya. Oke. Mbak, di apa ya, aku pengen tanya ini deh, apa? Kan banyak ya orang-orang misalnya kayak Baba Vanga, terus kemudian orang-orang yang jago-jago ngeramal itu kan dipercaya. Itu kan karena memang sudah ada hergil case gitu. Dulu orang ini ngomong ini dan terjadi, orang ini ngomong ini dan terjadi gitu. Kita tahu kalau di Indonesia ada Gus Dur gitu ya, ramalan tentang Piala Dunia. Terus kalau di Jepang kalau nggak salah itu Ryo Tatsuke, itu kan terkenal banget. Bahkan yang terbaru ramalannya, prediksinya di tanggal 5 Juli 2025 bakal terjadi gempa dan tsunami yang itu akan berimplikasi negatif buat Jepang dan Filipina dan lain sebagainya. Itu tuh kan, kenapa sih Mbak? Kok bisa gitu ya? Orang Channeling kayak gitu. bisa mengetahui, membaca sesuatu yang belum terjadi gitu. Bahkan indigo yang dikomersialisasi di Republik ini kan juga dipercaya banyak orang gitu. Gimana tuh Mbak? Ini sesuatu yang abstrak, aku nggak bisa kasih jawaban yang real, yang sesuai ya. Tapi ini dari kacamata saya. Jadi psychic, sixth sense itu punya banyak type-nya, ya, tipenya banyak gitu. Ada yang memang mereka punya kelebihan, dan ini balik lagi, Tuhan mungkin punya rencana dengan orang itu, kenapa orang itu punya kelebihan itu. Balik lagi ya, bukan orangnya yang hebat ya. Ini kan cuma sarana aja gitu loh, channeling ya. Nah, mungkin di situ, tapi kalau ngomongin apakah nanti itu prediksinya benar Mbak, Allahu alam kalau saya, karena itu bukan ranah saya. Saya tidak meramal tentang itu, saya meramal berdasarkan astrologi. Contoh saya psychic ability-nya ilmu pengetahuan. Cara belajar saya tinggi, saya tidak mendalami ilmu secara formal, saya belajar sendiri dan sangat cepat. Dan menurut saya ini beda gitu ya. Umpama kalau ada yang sama-sama belajar gitu, Mbak saya nyerah gitu ya. Saya terus berpikir ya memang ini terah gitu loh. Jadi Tuhan punya maksud kenapa kok orang-orang tersebut ini punya kelebihan. Cuman pesan saya satu, kita dititipin punya maksud, jadi orang-orang ini juga didasari bahwa apa yang dibagi insya Allah yang baik, yang berguna, yang bermanfaat
bukan untuk sesuatu yang malah negatif, bikin orang resah atau apa, bagaimana gitu ya. Kalau memang prediksi itu untuk waspada, oke, bagus, nggak apa-apa. Tapi beberapa tahun yang lalu bahkan Bali pernah ramal katanya mau ada tsunami tahun kemarin, buktinya juga tidak. Ingat yang tanggal 9 bulan 9 2009 juga tidak kan ya, gitu loh. Jadi balik lagi kesadaran dari orang-orang ini, gitu ya. Untuk kita jangan terlalu juga star syndrome juga, mentang-mentang kita punya sesuatu terus kita pengen kayak terlalu vokal, jadi nggak ada diada-adain aja gitu loh, ya. Iya sih, kalau ngomong bencana tuh sekarang ribet juga ya, bedain mana yang bener-bener bencana sungguhan sama yang Buatan. hap gitu kan ya. Iya. Aduh, ya udahlah ya, teman-teman. Terima kasih banyak, saya mohon maaf gak bisa bacain satu-satu. Kalau episode bareng Mbak Mona tuh mesti banyak banget yang mau konsultasi. Sorry ya teman-teman ya. Karena jadi habis Mbak Mona tuh kita masih ada dengan Pak Wayan, jadi mohon maaf. Mungkin teman-teman saya kasih saran, silahkan langsung komunikasi dengan Mbak Mona langsung, konsultasi berchat atau live chat gitu ya. Bedanya live pad sama berchat apa sih Mbak untuk closing? Kalau live pad ini hanya sekedar guidance, tapi tidak bisa mengupas tuntas tentang perjalanan hidup. Seputar apa aja kalau live pad? Jadi kalau live pad akan saya bantu dengan pengenalan diri dari tanggal lahir. Live padnya akan saya jelaskan secara komplit. Plus, potensi yang bisa dimaksimalkan. Iya, semua Mas. Plus sama saya akan tambahkan angka tahunannya dia. Jadi saya kasih kisi-kisi, ngapain nih angka tahunan kamu, angkanya 3 nih, kamu harus gini. Jadi saya memang benar-benar maksimalkan di angka gitu. Oke, thank you so much ya Mbak Mona. Sama-sama.